Halo semua, balik lagi bersama saya Indra Fatan. Dan sekarang saya ada di belakang Tugu Jogja yang sangat ikonik. Nah, aku akan melakukan perjalanan ke satu tempat yang baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi, yaitu Bandara Yogyakarta, Bandara Internasional Yogyakarta di tepatnya begitu. Nah, bandara ini akan menggantikan peran sebagian besar peran dari Bandara Adi Sucipto. Cuma memang jarak ke sananya agak jauh ya, mungkin sekitar 30 atau 40 km lebih dan makan waktu ya sekitar 1 jam lebih. Nah, seperti apa sih perjalanan ke bandara dari sini? Nah, yuk kita simak videonya. Perjalanan kita menuju ke Bandara Internasional Yogyakarta atau YIA dimulai dari Tugu Jogja yang sangat ikonik dan baru saja direnovasi. Kira-kira mulai perjalanan itu dari jam setengah 11 siang. Setelah itu, kita melewati Jalan Malioboro yang masih jadi favorit di masa pandemi ini. Kebetulan waktu kita lagi ke bandara, itu lagi libur akhir tahun. Buktinya, kelihatan kan lumayan banyak pengunjung di sini. Dan kelihatan juga ada pengamanan dari Satpol PP dan polisi untuk mengawasi protokol kesehatan pengunjung di Malioboro. Sebelum lanjut perjalanan ke bandara, kita mampir dulu ke rest area Amber Ketawang, sebuah tempat yang cukup besar buat istirahat sebelum lanjut lagi jalannya. Nah, sekarang kita ada di rest area Amber Ketawang, salah satu rest area yang sangat besar yang ada di jalur selatan. Nah, sebelum kalian pengen masuk ke bandara, kalian pasti perlu dong beristirahat sebentar di rest area yang sebesar ini. Apalagi dia juga punya fasilitas cukup lengkap. Sepertinya di belakang saya ini ada SPBU, kemudian ada minimarket, ada toilet yang cukup bersih. Lalu juga ada ya ruang parkirnya juga sangat luas sekali, bisa nampung berapa banyak bis ya begitu. Lalu di sebelah sana juga ada restoran, kemudian ada kafe, sampai juga ada tempat jajanan, kemudian tempat buat kerajinan tangan khas Yogyakarta begitu. Jadi mungkin bagi kalian yang pengen apa ya, sebelum terbang gitu ke bandara dan menempuh perjalanan cukup jauh nih, bisa sekalian istirahat dulu di rest area Amber Ketawang ini karena memang fasilitas juga sangat lengkap. Abis istirahat sebentar di Amber Ketawang, kita lanjut lagi perjalanannya ke Bandara YIA, melewati jalur selatan Jogja yang jaraknya agak jauh. Kalau dihitung dari Tugu ke Bandara YIA saja, jaraknya sekitar 43 km. Sebagian besarnya ada di jalur selatan Jogja. Walau nggak banyak tempat-tempat menarik selama perjalanan melewati jalur ini, setidaknya ada beberapa spot yang cukup ikonik. Kebanyakan berupa tugu atau monumen, seperti Jembatan Bantar, kemudian ada Tugu Pensil, Taman Adipura, lalu ada patung Nyi Ageng Serna di Perempatan Wates. Sekarang kita udah sampai di Bandara YIA nih, dan selama perjalanan ke bandara ini ditambah dengan istirahat di Amber Ketawang, ternyata makan waktu hingga sekitar 1,5 jam. Kira-kira sejam 12 siang lah tepatnya begitu. Kebayangkan betapa lamanya perjalanan ini dari kota Jogja ke Bandara YIA. Pintu gerbang bandara ini ada dua, sebelah kiri buat mobil dan motor, dan sebelah kanan alias jalan lurus buat bus dan truk. Setelah ambil kartis parkir, kita langsung disambut dengan jalanan yang besar menuju gedung terminal. Nah, khusus buat motor, disediakan sebuah jalur khusus supaya motor nggak saling bertabrakan dengan mobil di persimpangan. Mendekati terminal, di depan ada 2 jalur. Sebelah kiri buat ke terminal keberangkatan dan sebelah kanan ke terminal kedatangan sekaligus gedung parkir. Nah, sekarang kita ke terminal keberangkatan dulu yuk. Saat sampai di terminal keberangkatan bandara ini, terlihat tempatnya sangat megah. Ya, nama juga bandara baru, dan kelihatannya cukup banyak orang yang mau masuk ke bandara, atau mungkin sekedar cuci mata aja. Abis dari terminal keberangkatan, sekarang kita lanjut ke terminal kedatangan. Sebelumnya harus masuk ke gedung parkir dulu deh. Sebenarnya, di bandara ini ada jalur langsung ke terminal kedatangan yang ada di bagian bawah terminal bandara ini. Tapi infonya sih masih khusus buat transportasi yang sudah terdaftar di bandara, kayak taksi dan bis Damri. Nah, udah sampai nih di gedung parkirnya. Untuk mobil akan diarahkan langsung ke lantai 2, sedangkan motor ditempatkan di lantai 1 alias yang paling bawah. Sebenarnya gedung ini juga ada lantai 3, tapi sampai sekarang belum dipakai untuk parkir mobil.
Di bandara ini terdapat sebuah gedung namanya Gedung Transit yang menghubungkan gedung parkir dan terminal bandaranya. Karena masih baru, nggak heran kalau gedung transitnya masih cenderung sepi dan rada kotor lantainya. Di samping kiri kanannya yang harus ada toko-toko juga masih sangat sedikit, bahkan hampir nggak ada. Paling cuma ada satu angkringan yang ada di ujung gedung transit ini. Sekarang kita akan melewati jalan menuju gedung terminalnya. Dan sebelum sampai ke terminalnya, terlihat ada tempat khusus rapid test antigen untuk para calon penumpang pesawat. Serta di luar sana ada bangunan masjid yang bernama Al-Akbar. Sekarang kita bisa langsung suasana terminal keberangkatan di bandara ini. Pas lagi naik, kita ngintip sedikit penampakan kolam-kolam di bandaranya. Tapi abis dari terminal keberangkatan deh. Nah, sekarang kelihatan kan suasana lobi terminal keberangkatannya. Kelihatan juga ada beberapa orang yang mau siap-siap masuk terminal keberangkatan atau sekedar duduk santai di terminal tersebut. Beberapa ikon di tempat ini seperti plafon yang bergambar ala motif batik, dan pas mau masuk ke gedung terminalnya disambut sama gerbang yang desainnya seperti di Keraton Jogja. Nah, sekarang udah di terminal keberangkatan dari Yogyakarta International Airport. Nah, di terminal seperti ini kita akan disambut dengan gerbang seperti halnya di Keraton Yogyakarta, karena memang ini menjadi ciri khas dari Yogyakarta yang sangat kuat sekali dengan nuansa dari kebudayaan Jawa, khususnya di keraton seperti ini. Nah, ditambah juga dengan atap-atapnya yang kelihatannya ini mirip dengan motif batik seperti itu, ya. Lalu untuk masuk ke sana, untuk masuk ke terminal keberangkatan sebelah sana, dalam itu kita harus ngelewatin bangunan kecil seperti ini yang isinya untuk berhubungan dengan keamanan. Jadi misalkan ada di situ ada metal detektor yang agar menjamin barang-barang itu tetap aman dan terkendali. Lalu kita sedikit ngintip bagian bawah bandara alias terminal kedatangannya. Nah, yang paling menarik ternyata ada kolam-kolam yang serasa seperti di Taman Sari. Terus waktu datang ke sana juga ada pameran kereta kencana keraton yang terletak di lobi terminal kedatangannya. Oh iya, hampir lupa. Kalau misalnya merasa pakai mobil kecapean, di bandara terdapat banyak alternatif transportasi umum menuju ke tempat ini, seperti shuttle Damri yang banyak rute dari berbagai lokasi di Jogja menuju ke bandara dengan menggunakan armada minibus HS atau Mercedes, lalu taksi baik yang konvensional maupun yang online, dan nanti juga ada kereta bandara yang langsung terhubung dengan gedung transit bandara ini. Overall, bandara ini memang jauh lebih besar, megah, dan mewah dibanding Bandara Adi Sucipto yang lokasinya deket banget dengan kota Jogja. Moga-moga kemegahannya tetap terasa sampai kapanpun. Nah, itu tadi video perjalanan dari kota Yogyakarta menuju ke Bandara Internasional Yogyakarta atau YIA. Terima kasih buat nonton video tentang perjalanan ini. Jangan lupa juga untuk klik like jika kalian suka video ini, serta jangan lupa untuk share jika merasa video ini berguna bagi teman-teman kalian. Jangan lupa juga subscribe channel Indra Fatan dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya. Terima kasih buat sudah nonton. Saya bertemu lagi video lain selanjutnya. Bye-bye.